Kembali lagi di channel Akmal Style. Di video kali ini kita akan membahas mengenai part 14 Pikinaki dan Tugba semakin memperlihatkan bahwa Tugba sudah siap menjadi istrinya Pikinaki. Dan kita juga akan menjawab pertanyaan kalian, apakah mungkin Pikinaki bertemu dengan Diana? Oke, di video kali ini kita akan bahas tuntas hal tersebut sekaligus update terbaru vlog Mini dan Dennis. Dan pastikan kalian sudah like, komen, dan juga subscribe supaya kita masih bisa membahas hal-hal menarik di channel ini. Oke, langsung saja ke topik kita kali ini. Sebelum kita membahas detail menarik di video terbaru Pikinaki dan Tugba, kita terlebih dahulu akan mengupdate kabar terbaru dari Ome TV. Kita mulai dari Dennis dan Mini. Sebelumnya kita sudah menyimpulkan bahwa dari banyaknya teman Mini di Indo, Dennislah yang bersedia menjemput dan menemani Mini selama di Indonesia. Awalnya fans hanya melihat mereka sebatas teman, tapi lama-kelamaan fans mulai melihat chemistry di antara Mini dan Dennis, seperti saat mereka memiliki selera humor yang sama. Hal menarik di sini, sesuai pembahasan kita sebelumnya, Dennis benar-benar mengadakan pertemuan YouTuber Ome TV untuk menyambut Mini. Tapi sayang sekali kita tidak melihat Pikinaki di pertemuan tersebut. Padahal banyak fans yang berharap Mini bisa bertemu dengan Pikinaki, karena berkat Pikinaki lah Mini bisa dikenal di Indonesia. Admin yakin ada alasan khusus di balik ketidakhadiran Pikinaki. Tapi fakta ini juga menimbulkan pertanyaan baru. Jika Mini saja tidak bisa bertemu Pikinaki, apakah mungkin Diana mempunyai kesempatan bertemu Vicky? Admin sekarang punya jawabannya untuk kalian, jadi saksikan sampai akhir. So yeah, and that time I was like, oh, she's okay with me. I thought she's not okay. I thought she's mad, but no. You know, conclusion what I made is we have to stop blaming each other. Whoa. Sebelumnya kita sudah membocorkan bahwa di tanggal 15 Agustus Diana akan ke Indonesia. Bahkan Diana sudah memastikan daerah-daerah yang akan dia kunjungi. Dan melalui Instastory terbarunya, kita bisa melihat Diana berada di bandara. Bahkan dia juga sudah mengucapkan selamat tinggal ke saudarinya. Ini artinya sudah jelas dalam waktu kurang lebih 14 jam Diana akan sampai di Indo. Seperti biasa, fakta ini membuat fans berbeda pendapat. Ada fans yang yakin Pikinaki akan bertemu dengan Diana untuk menghormati persahabatan mereka. Tapi ada juga fans yang mengatakan mustahil Pikinaki menemui Diana karena dia sekarang sudah punya Tugba. Dan untuk menjawab pertanyaan ini, admin harus melihat kembali video terakhir Diana dan Pikinaki. Di video tersebut, Pikinaki dan Diana menjelaskan bahwa sudah tidak ada masalah di antara mereka. Bahkan mereka juga sudah saling follow di Instagram. Dan saat itu, Pikinaki juga sudah dekat dengan Tugba. Jadi bisa dikatakan Tugba mengizinkan Pikinaki membuat video bersama Diana. Tapi fakta ini tidak bisa kalian gunakan untuk menyimpulkan bahwa Diana akan bertemu Pikinaki di Indonesia, karena masih ada fakta atau bukti yang lebih kuat. Dia sempet live terus ngomongin, waduh aku nggak ini sama Indonesia, nggak ini, pernah sempat itulah ini. Nggak bagus ya akhirnya. Memang dia labil, tapi kayaknya sekarang dia udah tobat ya. Belajar banyak. Udah belajar banyak, udah ini, dan kayaknya I don't know. Masih itu kontak? Udah enggak. Akhirnya putus hubungan gitu. Iya. Nggak enak ya putus ya? Hah? Maksudnya putus hubungannya maksudnya putus kontaknya maksudnya kayak unfinished business? Something like that. Something like that.
Berdasarkan pengakuan Pikinaki di podcastnya Densu, Pikinaki sudah mengkonfirmasi bahwa dia tidak pernah berkomunikasi dengan Diana lagi. Hal menarik di sini, video tersebut dibuat di tanggal 8 Agustus dan waktu itu Diana sudah mengumumkan bahwa dia akan ke Indo. Jadi bisa kita simpulkan bahwa kedatangan Diana ke Indonesia itu tidak ada hubungannya dengan Pikinaki, karena Pikinaki sendiri sudah mengatakan bahwa komunikasi mereka benar-benar terputus. Jadi admin yakin tidak akan ada pertemuan di antara mereka, dan itu juga dipertegas di Q&A terbaru Pikinaki dan Tuba. Saat itu Tuba mengakui di depan Pikinaki bahwa setiap kali dia membuat video bersama teman omenya, Tuba selalu cemburu. Jadi tidak mungkin Pikinaki menemui Diana karena itu akan membuat Tuba cemburu. Apalagi masih ada fans yang mendukung Diana dan Pikinaki, dan itu bisa saja berpotensi merusak kisah Pikinaki dan Tuba yang sudah kita kawal selama ini. Tapi semua itu masih kesimpulan dari admin. Bagaimana menurut kalian? Silahkan tulis pendapat kalian di kolom komentar. Ya kita sekarang itu mau beli dulu bahan-bahannya. Aku bakal masak masakan Indonesia, Tuba bakal masak masakan. Aku mau buat nasi goreng. Simple, very easy. Mama aku dulu pernah ngajarin, oke? I was gonna go something like very Turkish, green beans or something, but he was like, I miss menemen so much. I was like, let me cook menemen for you. Kali ini Pikinaki menjelaskan bahwa mereka ke pasar untuk mempersiapkan konten masak yang banyak disarankan oleh fans. Dan sesuai pembahasan kita sebelumnya, kita akan melihat Pikinaki dan Tuba memasak makanan khas negara masing-masing. Tuba memasak menemen, sedangkan Pikinaki memasak nasi goreng. Hal menarik di sini, Tuba menjelaskan awalnya dia mau memasak makanan Turkis yang lain, tapi karena Pikinaki merindukan menemen, Tuba memilih memasak menemen untuk Pikinaki. Ini sekali lagi menjadi momen romantis di antara mereka. Tuba selalu mengutamakan keinginan Pikinaki. Dia bersedia memasakkan menemen yang menjadi makanan Turki favoritnya Piki. Jadi vlognya nanti kita akan melihat Tuba menilai nasi goreng Pikinaki, sementara Pikinaki menilai menemen buatannya Tuba. Kira-kira masakan siapa yang lebih enak? Bargain. If he says 5,000 and you say no 1,000 aja gitu. Tawar. Yes. It's 5,000. No, we have to bargain here. That's what we do. Okay. Indonesian. Kali ini Pikinaki menjelaskan kepada Tuba bahwa dia harus menawar di pasar, tapi Tuba malah mengatakan jika harganya 5.000 maka dia harus bayar 5.000. Hal menarik di sini, konsep tawar-menawar sebenarnya juga berlaku di Turki dan tidak beda jauh dengan Indonesia. Tapi untuk membeli buah-buahan dan sayuran, warga Turki cenderung menghindari konsep menawar. Makanya Tuba sempat protes kepada Pikinaki. Tapi pada akhirnya Tuba mau mencobanya, namun mereka tetap mendapat harga yang sama. Kita sudah lama memprediksi hal ini, bahwa tujuan utama Pikinaki membawa Tuba ke pasar untuk membiasakan Tuba dengan suasana pasar di Indo. Karena jika nanti Pikinaki benar-benar menikahi Tuba, Tuba harus tahu menawar seperti orang Indonesia. Oke, sekian dulu pembahasan admin kali ini, dan tetap support channel ini dengan cara like, komen, dan juga subscribe supaya kita masih bisa membahas hal-hal menarik di channel ini. Dan bagi kalian yang berhasil sampai akhir, pastikan kalian sudah meninggalkan like, karena masih banyak hal yang akan kita update mengenai season 7 Pikinaki dan Tuba, dan juga kabar terbaru dari Ome TV. Oke, sampai jumpa di next konten.